Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan ittikhadul kubur masajid? Apa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid? Ada 3 penafsiran ya. Yang pertama adalah salat di atas kuburan. Dan ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dilarang salat atas kuburan, bukan mereka tidak berbicara tentang masalah wasilah kesyirikan, tapi kata mereka tidak boleh salat di kuburan karena kuburan itu ternajisi dengan bangkai mayat manusia. Tapi itu dibantu oleh para ulama. Nabi tidak sedang berbicara tentang apa? Najis atau enggak najis, tapi Nabi sedang berbicara tentang sarana menuju kepada apa? Kesyirikan, ya. Nanti ada yang mengatakan, "Ya Ustaz, masalah khilafiyah." Kita benar memang ada khilaf. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya dilarang itu karena masalah najis atau tidak najis, tapi itu tidak benar. Ya, tidak benar. Benar dilarang itu karena itu wasilah menuju apa? Kesyirikan. Salat di atas kuburan dilarang. Kuburan dijadikan masjid. Yang kedua, salat ke arah kubur. Dan ini ada hadis khusus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusallu ilal kubur." Janganlah kalian salat ke arah kuburan, ke arah kuburan. Hadis ini dijadikan ditakwil oleh sebagian dai zaman sekarang, sempat ramai waktu viral ya. Dia mengatakan ini tidak dimaksud dilarang salat menghadap kuburan, yang dilarang oleh Nabi jangan kalian menyembah kubur. Padahal hadis ini tidak berbicara tentang tujuan, tapi sedang bicara tentang wasilah. Paham? Jangan kalian salat menghadap kuburan karena ini wasilah untuk menuju kepada kesyirikan. Dia tafsirkan hadis ini dengan jangan kalian menyembah kuburan. Tidak mengapa kuburan di masjid-masjid. Siapa yang menyembah kubur? Siapa yang menyembah? Padahal larangan ini berkaitan dengan jangan salat ke arah apa? Kuburan. Jadi ini penafsiran yang ngawur ya, dan sempat tersebar viral. Saya sudah bantah juga di sebagian tulisannya. Taib. Kemudian yang ketiga ya, membangun masjid di areal kubur. Apakah kuburannya di depan atau di samping atau di belakang? Maka ini hukumnya haram ya. Kuburan, kemudian kubur dibangun masjid, entah kuburannya sebelah kiri, sebelah kanan, tapi orang bangun masjid karena kuburan ini. Ini hukumnya haram, masjidnya harus dibongkar. Masjidnya harus dibongkar. Paham ya? Karena larangan Nabi diantaranya menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Kuburan bukan tempat ibadah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh di antaranya baca Al-Qur'an di rumah. Kemudian salat sunnah di mana? Salat sunnah di rumah. Ini semua agar rumah tidak menjadi kuburan. Nah, kalau ada rumah ternyata tidak dibacakan Quran di dalamnya, ada rumah ternyata tidak salat sunnah di dalam rumah tersebut, maka rumah itu seperti apa? Kuburan. Maka dipahami kuburan bukan tempat apa? Ibadah. Ustaz ada pendapat, dia bilang ini pendapat yang benar seperti ini ya. Kalau kuburan, kalau rumah tidak digunakan baca Quran, bukan buat salat, maka seperti apa? Kuburan. Digunakan untuk nonton sinetron aja kerjanya. Ya, maka ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Maka tidak boleh bangun masjid di
kuburan. Tidak boleh bangun masjid di kuburan, ya. Dari sini maka tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Meskipun tidak dalam bentuk masjid, tapi orang-orang situ kemudian zikir di situ, kemudian itu jadi masalah. Karena seakan-akan kuburan tersebut sebagai tempat apa? Tempat ibadah. Taib terakhir, ya. Bagaimana jika sebaliknya, yaitu ini kan kasusnya, ini, ya. Kuburan dulu, baru masjid. Nah, bagaimana kalau masjid dulu, baru kuburan? Ya, maka dalam dua kondisi, ya, jika kuburannya di belakang atau di samping dan tidak diibadahi, maka boleh solat di masjid tersebut. Karena masjid punya kehormatan, kemuliaan. Tidak boleh ditinggal hanya karena ada kuburan di situ. Yang kedua, jika kuburan di sisi kiblat, ya, dan Nabi mengatakan apa? Jangan solat ke arah apa? Kuburan. Ini masalah, ya. Jika masjid ternyata di arah kiblat, maka dilihat kondisinya. Jika sangat jelas orang-orang solat menghadap kuburan, maka tidak boleh solat di situ. Jika terpisah antara areal masjid dengan kuburan, maka tidak mengapa. Solat di situ. Nah, masalah berpisah antara areal masjid dengan kuburan ini masalah ijtihad. Ini berbeda ijtihad para ulama. Karena tidak ada dalil yang tegas. Ada yang mengatakan areal terpisah tersebut, masjid sama areal kuburan harus ada jalan orang lewat. Meskipun kuburnya arah kiblat enggak ada masalah. Ada yang mengatakan cukup dengan dinding masjid full, meskipun depannya langsung kuburan di arah mihrab, tetapi sudah tidak kelihatan dari dalam orang sedang menyembah salat ke arah kuburan, maka tidak mengapa. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut. Yang penting kalau orang masuk masjid sudah tidak kelihatan orang sedang salat ke kuburan. Tapi kalau ternyata dinding mihrabnya separuh, kuburannya masih kelihatan, nah itu jadi masalah. Selama kekhawatiran tadi sudah tidak ada, di mana mihrab dinding masjid sudah full, meskipun depannya bersatu kuburan dan orang sudah tidak lihat orang sedang salat ke arah kuburan, maka tidak mengapa. Wallahu alam bisawab, ya. Jadi tidak serta-merta ada masjid, ada kuburannya kemudian tidak boleh salat. Lihat situasi dan kondisi. Lihat apakah kuburan dulu baru masjid atau masjid dulu baru kuburan.